Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjannah dengan NIM 24043068. Di sini saya akan menjelaskan akun dalam akuntansi. Pengertian akun itu sendiri merupakan media untuk mencatat yang pengaruhi baik peningkatan ataupun penurunan dari aset, liability, dan juga ekuitas pemilik. Pengelompokan akun itu terdiri dari 5. Yang pertama aset, kedua liability, ketiga equity, yang keempat revenue, dan yang terakhir ada expense. Dalam aset ini, aset merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset digolongkan menjadi 2, yaitu current asset dan juga non-current asset. Current asset merupakan aset lancar, contohnya adalah kas dan juga perlengkapan. Dan current asset ini merupakan aset jangka panjang, contohnya yaitu peralatan dan juga kendaraan. Selanjutnya ada liability atau utang. Liability atau utang di sini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan di masa mendatang karena adanya transaksi yang belum diselesaikan di masa lalu. Utang ini terdiri menjadi 2, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka pendek di sini contohnya adalah utang bunga dan juga utang akun payable atau utang dagang. Dan contoh dari utang jangka panjang itu ada utang bank. Selanjutnya itu ada equity. Equity ini merupakan modal dari pemilik. Selanjutnya ada revenue atau pendapatan, merupakan kenaikan aset yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada expense. Expense ini merupakan sesuatu yang sudah habis dipakai atau sesuatu yang habis dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan. Klasifikasi akun ini terdiri jadi 2, yaitu akun real dan juga akun nominal. Akun real di sini merupakan kelompok akun yang selalu memiliki saldo selama perusahaan beroperasi. Akun pada akun real ini akan dimasukkan ke dalam laporan neraca. Contohnya yaitu aset, liability, dan juga equity. Yang kedua itu ada akun nominal atau akun yang bersifat sementara, yang kemudian akan ditutup pada akhir periode. Di sini akun nominal terdiri dari revenue dan juga expense. Selanjutnya saldo normal akun. Saldo normal aset di debit, saldo normal liability di kredit, equity di kredit, revenue di kredit, dan juga expense di debit. Selanjutnya aturan debit dan kredit. Pada aset, ketika bertambah maka akan dicatat dalam debit dan ketika berkurang akan dicatat pada kredit. Contohnya, ketika melakukan penjualan tunai dan customer memberikan kas, maka kas tersebut akan dicatat di aset di debit. Dan ketika kita membayar atas beban, maka ini di aset akan berkurang dan akan dicatat pada kredit. Kemudian dalam liability, ketika liability bertambah itu dicatat di dalam kredit, dan ketika liability itu berkurang itu akan dicatat sebagai debit. Contohnya, ketika kita berutang kepada bank, maka ini akan dicatat di kredit. Dan ketika kita melunasi utang tersebut, maka berkurang dan akan dicatat pada debit. Selanjutnya itu ada equity. Modal atau modal pemilik. Ketika bertambah, ini akan dicatat pada kredit, dan ketika berkurang, ini akan dicatat pada debit. Biasanya, equity ini berkurang ketika pemilik mengambil untuk kepentingan pribadi, yaitu drawing atau private. Nah, ketika pemilik menyetorkan modalnya, ini akan dicatat pada equity di kredit. Selanjutnya ada drawing. Ketika bertambah akan dicatat di debit, dan ketika berkurang akan dicatat di kredit. Drawing ini merupakan pengurangan dari equity atau modal pemilik. Nah, untuk memudahkan pencatatan transaksinya, maka dibuatkan 2 akun, yaitu equity dan juga drawing sebagai pengurangan.
Dan selanjutnya itu ada revenue atau pendapatan. Ketika revenue bertambah itu akan dicatat dalam kredit, dan ketika revenue itu berkurang akan dicatat di dalam debit. Dan yang terakhir ada expense. Expense ini ketika bertambah dicatat di debit, dan ketika berkurang itu dicatat di dalam kredit. Selanjutnya pencatatan transaksi ke dalam akun. Di akun aset, transaksi yang dicatat yaitu pembelian, penjualan, penambahan modal, dan pembayaran. Dan di liability yang dicatat ketika ada pembelian kredit, pinjaman, ataupun pelunasan dari utang. Dan yang ketiga itu ada equity. Ini akan dicatat ketika ada penambahan dan pengurangan modal. Dan selanjutnya ada revenue. Ini akan dicatat ketika kita telah menyelesaikan atau memberikan jasa atau barang kepada customer. Dan yang terakhir itu ada expense. Ini akan dicatat ketika kita membayar biaya-biaya yang telah dihabis pakai untuk operasional perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.